Hai semua, apa kabar? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat tentunya. And welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini, gua akan ngebahas satu project yang sebelum ini gua udah bikin voting. Sebelumnya gua sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang berpartisipasi dalam voting ini. Ada 59 votes di situ dan gua memang ngasih pilihan hanya dua project, yaitu Shibnobi dan Shiba Doge. 80% hasil voting menunjukkan Shibnobi. So, kita akan bahas Shibnobi. Namun, selalu gua tekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tentunya kalian harus do your own research karena Dior itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Semua keputusan ada di tangan kalian. Deal ya? Karena ini adalah video pertama mengenai Shibnobi di channel ini, maka dari itu tidak afdol kalau misalkan gua nggak ngebahas sisi fundamental dari Shibnobi. Gua akan bahas secara cepat saja. Kali aja ada teman-teman yang mau masuk yang mungkin sedang mencari informasi mengenai Shibnobi. Kalian bisa gunakan sedikit referensi ini untuk mempertimbangkan mengenai Shibnobi. Gua ajak kalian ke websitenya dulu. Welcome to shibnobi.com. Shibnobi, the world's most deadly Shiba, atau Shiba yang paling mematikan di dunia. Shibnobi atau Shinja adalah token deflasi inovatif yang bertujuan untuk merevolusi DeFi, membangun blockchain Shibnobi sendiri, memperkenalkan pertukaran multi rantai, dalam hal ini Dojo Swap di Ethereum, Binance, Cronos, dan Polygon. Untuk bisa membeli Shibnobi, kalian bisa buy on Dojo Swap, Bkex, Bitmart, Vegex, Hotbit, Lbank, Probit, dan Uniswap. Pun juga dari sini kita bisa melihat bahwa Shibnobi ini sudah diaudit oleh Certik. Dan jika ingin melihat hasilnya, simple, tinggal klik di sini, Audit Report. Untuk security score Shibnobi di Certik pada saat video ini dibikin adalah 88. Kemudian untuk findingsnya, terlihat di sini 0 critical findings, sudah all resolved ya. 4 major findings, masih belum ada yang resolved. 0 medium findings, all resolved. 5 minor findings, sama sekali belum ada yang resolved. Dan 13 informational findings pun juga sama sekali belum resolved. Berarti total sampai saat ini masih ada 22 findings yang belum ditutup. Dan kalau kalian memang pengen lihat hasil dari auditnya secara detail, kalian bisa klik di sini view PDF. Oke? Kita lanjut. Initial total supply dari Shibnobi adalah 69 sextillion. Dan ini adalah the circulating supply-nya. Tapi gua nggak yakin ini update secara live. Shibnobi contract address, make sure you to copy the exact address. Jadi siapapun yang mau masuk, kalau misalkan mau beli di decentralized exchange, kalian harus pastikan bahwa smart contract-nya benar. Shibnobi focuses on developing a user-friendly multi-chain swap in the DeFi ecosystem. Ada 4 di situ project besarnya, yaitu yang pertama Shibnobi Dojo Swap, dan seperti yang kita ketahui bahwa Dojo Swap udah dirilis. Kemudian selanjutnya nanti ada Shibnobi Blockchain, ada Shibnobi Dojo First, dan Shibnobi 3-Factor Authentication Wallet. Dan kemudian ini adalah nama-nama dari developer Shibnobi, dimulai dari Cliff Fettner, CEO-nya, Luxi adalah CMO dari Shibnobi, Andre Santos, designer, ada lead moderator, kemudian ada Manager of Brand Operation, Production Manager, dan CTO. Dan kesemuanya ini adalah doxed ya, artinya foto dan nama adalah asli. Kita lanjut ke tokenomics-nya. Ini tax penjualan dan pembelian Shibnobi di decentralized exchange. Tentunya kalau kalian pengen menghindari pajak-pajak ini, ya harus beli di centralized exchange. Ada 5% masuk ke liquidity pool, 3% ke reflections atau ini dikatakan sebagai passive income holdernya, dan 5% masuk ke marketing wallet. Untuk roadmapnya, sementara ada 5 fase. Fase pertama dan fase kedua sudah selesai. Fase ketiga adalah listing di beberapa platform dan sebagian besar memang sudah terdaftar. Hanya saja ini Gate.io, Crypto.com, dan Binance tentu target mereka nantinya. Kemudian di fase keempat, launch Shibnobi Dojo Swap ada di kuartal pertama tahun 2022. Dan untuk sekarang Dojo Swap-nya sudah dirilis. Jadi menurut roadmap-nya, Dojo Swap ini memenuhi target. Kemudian di kuartal kedua, dan sekarang saat ini kita sudah memasuki kuartal kedua. Nanti ada rilis Shibnobi NFTs, kemudian ada launching Shibnobi 3FA Wallet. Di kuartal ketiga nanti ada launching Shibnobi Blockchain. Kemudian di fase kelima ada launch Shibnobi Dojo First, dan ini pun ditargetkan akan di launch di kuartal kedua tahun 2023.
Kemudian di page paling bawah di website ini, kalian juga bisa download beberapa hal, yaitu white paper, Shipnobi brand audit, ini pun juga udah lulus Tehrit audit, kalian bisa download hasilnya di sini, dan sudah KYC compliance atau Know Your Customer Compliance. Kalian bisa klik di sini ya. Dan tentunya kalau udah KYC compliance, sebenarnya adalah poin plus dari project yang udah comply dengan KYC. Websitenya sudah kita cek. Selanjutnya kita akan cek smart contract-nya berdasarkan token sniffer. Kita copy dulu smart contract-nya. Selanjutnya kita pastekan di sini. Untuk smell test-nya ini mendapatkan skor 35 dari 100. Kemudian hal pertama, swap analysis. Dari 3 hal di sini yang dicentang cuma satu, yaitu token is sellable atau not honeypot at this time. Token bisa dijual untuk saat ini. Kemudian buy fee ini di X karena lebih dari 10% yang tadi kita cek di websitenya, yaitu 13%. Kemudian sell fee-nya juga di X karena ini lebih dari 10%, yaitu 12,6%. Ya kurang lebih lah ya, 13%. Namun sekali lagi gue ingatkan, untuk teman-teman yang mau menghindari pajak ini ya harus beli di centralized exchange. Kita lanjut. Hal kedua yaitu contract analysis. Ada 4 poin di situ dan yang dicentang cuma satu, yaitu verified contract source. Dan kalau kita cek di Etherscan-nya, memang kontrak dari Shipnobi sudah diverifikasi. Contract source code verified. Poin kedua yang di X, no prior similar token contracts. Ini di X karena diindikasikan ada smart contract yang lain yang mirip dengan smart contract-nya Sinja. Poin ketiga, source does not contain a max transaction amount. Ini di X karena diindikasikan source code-nya berisi fungsi yang dapat mengatur jumlah transaksi maksimum. Nah, hal seperti ini di X karena memang beresiko honeypot. Kita lanjut poin keempat. Ownership renounced or source does not contain an owner contract. Namun memang kita tahu bahwa smart contract dari Sinja ini tidak di-renounce. Artinya pihak developer masih bisa memodifikasi smart contract-nya. Misalkan contoh yang disebutkan di sini, disable selling, change fees, or mint new tokens. Kalau misalkan seperti ini, memang sekali lagi beresiko honeypot. Memang untuk sekarang tidak honeypot, hanya ini beresiko. Intinya seperti itu. Kita lanjut, holder analysis. Untuk token Sinja sampai saat ini telah di burn sebesar 49,47%. Dan ini adalah jumlah dari circulating supply yang ada sekarang. Lanjut, ini DX, owner atau creator wallet contains less than 5% of circulating token supply. Ini DX karena diindikasikan bahwa creator wallet punya token supply sebanyak 14%, yang mana standarnya token sniffer adalah 5%. Kalau misalkan lebih dari 5%, itu udah tidak memenuhi standar. Kita akan cek berdasarkan Etherscan. Ini adalah maksimum total supply-nya. Untuk holdernya sampai saat ini sebanyak 63.404 holders. Kemudian di sini adalah top 1000 holders. Nomor pertama adalah null address atau dead wallet. Terlihat di sini persentasenya adalah 49,47%. Dan ini adalah quantity yang sudah terburn ya. Untuk creator wallet yang dimaksud oleh token sniffer, yaitu yang mempunyai persentase 14,14%, kemungkinan adalah nomor 2. Ini adalah Shipnobi deployer wallet yang punya persentase 7,1 sekian persen. Kemudian wallet nomor 3 punya 4,2 sekian persen. Karena wallet nomor 3 gue lihat pun juga mendapat pasokan langsung dari Shipnobi deployer. Nomor 4 ini bukan ya, karena ini Uniswap. Nomor 5 ini juga mendapat pasokan langsung dari Shipnobi deployer dan punya persentase 2,0%. Selanjutnya untuk wallet nomor 6 dapat pasokan langsung dari Shipnobi deployer dan punya persentase 1, sekian persen. Jadi keseluruhan memang sekitar kurang lebih 14, sekian persen. Dan itu adalah jumlah yang sangat besar persentasenya. Makanya itu di X. Selanjutnya, ini di X. All other holders possess less than 5% of circulating token supply. Kalau menurut gua ini harusnya dicentang, yaitu betul. Holder lain selain creator wallet itu mempunyai persentase kurang dari 5% dari circulating token supply-nya. Karena tadi kita udah lihat di situ. Jadi sekali lagi menurut gua ini harusnya dicentang, bukan di X. Hal yang ketiga adalah liquidity analysis. Ada 3 poin di situ dan ketiga-tiganya
dicentang semua. Pertama, adequate liquidity present. Poin yang kedua, at least 95% of liquidity burn atau lock, dan ini lebih dari 95% ya. Ada 95,60% yang terkunci. Nanti kita juga akan ngecek. Yang ketiga, owner atau creator wallet contain less than 5% of liquidity, atau creator wallet punya liquidity kurang dari 5%. Di nomor 1, ini adalah liquidity pools dan presentasinya 95,61% yang tadi di token sniffer, dan ini dikunci. Kemudian untuk liquidity creator wallet yaitu di nomor 4, Shibnobi deployer ini punya 0,47 sekian persen. Untuk liquidity dari Shibnobi yang terlock, gue cek di team.finance. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, ini tidak serta-merta langsung 95% dikunci. Ini memang dibagi-bagi ya. Contoh misalkan 6,97%, 7,28% dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ada tanggal sampai kapan ini terkunci. Misalkan di sini terkunci sampai 14 November tahun 2022 dan ini adalah unlock countdown-nya. Pada intinya ini pun juga udah disertakan di token sniffer. Ada pembagiannya dan ada juga tanggal masing-masing kapan akan terbuka kunciannya. Dari sekarang ini masih lebih dari 200 hari ke depan. Kita udah bahas websitenya, kita udah bahas smart contract-nya, kemudian hasil dari Certic audit. Untuk yang terakhir kita akan cek di Twitternya. Let's go. Untuk Twitter page dari Shibnobi sampai pada saat video ini dibikin mempunyai followers sebanyak 144,1k dan terlihat di sini join sejak Oktober tahun 2021. Di tanggal 9 Maret, Shibnobi nge-tweet Shibnobi Dojo Swap First Live Reveal. Untuk Dojo Swap-nya dirilis pada hari itu. Ini adalah tampilan dari Shibnobi Dojo Swap. Kita bisa milih network di sini, Ethereum, BSC, atau Polygon. Dan kalau misalkan kalian pengen menggunakan Dojo Swap, tentunya kalian harus mengconnect wallet. Dan tentunya menurut gua, nothing special, karena sebagian besar swap ya nggak jauh beda lah dari yang seperti ini. Setelah Dojo Swap dirilis, sudah ada beberapa project yang di list di sana. Contohnya ini misal Kounotori Token, Yeti Coin, Platanaso Token, Bobatama, dan sebagainya. Pun juga Shibnobi menjadi salah satu sponsor acara Crypto Expo di Dubai tanggal 16 dan tanggal 17. Di acara tersebut pula, CEO dari Shibnobi menjadi salah satu pembicara. Dan di akhir-akhir ini ada dua platform yang nge-list Shibnobi, yaitu IndoX International dan yang satunya adalah Buybox. Ini pun baru kemarin aja, tanggal 31 Maret 2022. Untuk kesimpulannya, menurut gua, sementara proyek ini masih aman karena liquidity-nya masih terkunci dan yang tadi kita lihat masih sekitar 200 harian lebih. Namun karena smart contract-nya tidak di-renounce, jadi seperti yang tadi kita temukan di token sniffer, memang masih ada resiko ketika misalkan developernya memodifikasi apa-apa yang ada di smart contract-nya. Dan selain itu, karena kita sudah memasuki kuartal kedua tahun 2022, berarti sesuai dengan roadmap-nya nanti ada release Shibnobi NFTs dan launch Shibnobi 3FA Wallet. Jadi untuk pembahasan pertama mengenai Shibnobi di channel ini, gua cukupkan sekian biar nggak terlalu lama. Dan setelah ini pun juga akan ada video mengenai Shibnobi juga. Tetap nantikan video gua selanjutnya. Sebelum gua akhiri, gua ingatkan ke kalian juga bahwa kalian tetap harus Dior ya. Ini bukan suatu ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Thank you yang udah nonton. Dan thank you yang udah support juga. Really appreciate you guys. Gua akhiri video ini. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.